Ya kamu tahu nggak apa yang aku rasain kemarin? Sakitnya tuh kayak gimana kamu selingkuhin. Kamu tahu nggak perasaan aku kemarin kayak gimana? Sampai-sampai aku kayak gini, sampai-sampai aku ingin bunuh diri. Dan sekarang Mbak puas? Puas. Tapi di sini kenapa saya namai santet ASEAN? Karena bekerjanya itu sekaligus dan menggunakan ritual juga, artinya pemanggilan ruh seseorang yang kita inginkan gitu, target. Nah, target ini juga harus dihitung dulu hari naasnya dan di mana jam berapa hari apesnya gitu. Bentuknya kayak pocong. Ya, betul. Dan ini kain. Ini kain yang sejarahnya udah lama sekali. Yang mana saya dapat dari kain pocong perempuan yang ini. Hai penikmat ganjil, jumpa lagi kita di studio kita kali ini. Dan kita tetap setia membahas keganjilan-keganjilan di kehidupan kita sehari-hari. Dan di studio ini kita kedatangan seorang perempuan yang memiliki kisah asmaranya tersakiti dan juga seorang paranormal yang mencoba memberikan kesaktian lewat santet ASI. Benar Ki? Santet ASEAN. Dan seperti apa sebuah asmara yang membawa sebuah petaka dendam dengan lewat santet ASEAN. Dan kita langsung berbincang kepada Mbak Baby. Aku panggilnya apa nih Mbak? Baby. Dengan Ki Demang. Ki Demang adalah seorang spiritual juga yang nanti kita akan coba membedah seperti apa sih metode praktik keilmuannya. Dan sebelum itu kita lanjut berbincang mengenai masalah Mbak Baby nih. Mbak Baby, mungkin berbagi dong dengan penikmat ganjil seperti apa sih yang terjadi, kenapa dalam pengalaman hidup Mbak Baby? Ya awalnya kan aku mau menikah. Sudah sebar undangan, ya udah nentuin tanggal lah. Tiba-tiba dia hilang, gak ada kabar. Ternyata dia jalan dengan perempuan lain. Nah di situ aku tuh sakit hati banget, dendam. Pokoknya dendam lah. Aku pengen dia ngerasain apa yang aku rasain kemarin-kemarin. Terus aku cari informasi. Ketemulah aku dengan Ki Demang ini lewat TikTok. Aku japri dia, aku datang temuin dia ke Banten. Nah Ki Demang ini menyarankan aku untuk santet pengasihan itu. Ya intinya aku pengen balas dendam aja, aku sakit hati. Balas dendam itu kayak gimana? Iya sakit hati, balas dendam. Aku pengen dia tergila-gila sama aku. Pokoknya ngerasain aja apa yang aku rasain kemarin-kemarin itu. Karena kekecewaan Mbak, pernikahan Mbak batal karena pasangan Mbak berselingkuh dengan wanita lain. Oke. Dan itu berapa tahun sih lama pacaran itu? Tahun. 3 tahun. Dan gimana ceritanya bisa tahu dia selingkuh hingga pernikahan Mbak batal tuh kayak gimana sih? Ya, aku melihat langsung dia jalan dengan wanita lain. Sebelum aku melihat langsung ya aku telepon nggak pernah diangkat, aku chat nggak pernah dibalas, intinya nggak ada respon dari dia. Dan Mbak akhirnya ke Demang mencoba Untuk memberikan melakukan pelajaran pada laki-laki ini. Iya. Dan apa sih yang Mbak harapkan ketika Mbak ke Ki Demang memberikan pelajaran laki-laki ini, agar kenapa tuh laki-lakinya biar kenapa? Agar dia ngerasain apa yang aku rasain. Kayak aku tuh kemarin tergila-gila banget sama dia. Ya namanya orang udah mau menikah, udah menentukan tanggal, tahu-tahu dia jalan dengan wanita lain. Dan akhirnya ya itu keputusan aku untuk ngerjain dia. Tapi tetap nggak mau menikah lagi sama pasangan? Nggak mau. Oh, hanya ngerjain aja, balas iya, dendam rasa balas itu ya? dendam. Ki, ketika Mbak Debbie berkunjung ke tempat Ki,
itu apa yang Ki Demang tawarkan? Ya, sebelum berkunjung juga saya sudah merasakannya. Karena biasanya kalau ada klien datang ke rumah, saya punya merpati gagak di rumah itu suka bersiul. Entah 3 kali, entah 4 kali. Nah, besoknya datanglah baby ini ke rumah, ke Padepokan. Bercerita tentang problemnya ditinggal oleh pasangannya, yang mana beberapa saat lagi akan mengadakan pernikahan. Nangis. Sampai pada akhirnya mau bunuh diri juga di Padepokan. Stres kan gitu. Sakit hati banget. Karena diantar sama keluarganya. Saya tawarkan dia. Kalau memang ini mau dilakukan, ya udah dilakukan, tapi ada ritualnya. Lalu Ki Demang menawarkan solusi. Santet ASEAN. Ki, seberapa besar kekuatan santet ASEAN yang Ki tawarkan untuk Mbak Debbie ini? Sangat besar sekali. Karena itu bisa ditunggu, Bang. Saya tidak main-main ketika saya menggunakan beberapa media yang saya punya. Iya, ritual itu ya boleh lah. Boleh diadu lah. Oke, nanti penikmat ganjil akan diberikan kesempatan untuk melakukan ritual itu ya. Iya. Tapi sebelum itu kita coba, Mbak Debbie. Waktu itu katanya sempat bunuh diri, stres. Sempat punya pikiran ingin bunuh diri. Oke, dan sekarang ini setelah Mbak Debbie udah melakukan ritual lewat Ki Demang ini, si pria itu gimana sekarang? Kabarnya atau gimana? Kabarnya ya setelah aku dari Ki Demang nih, kan reaksinya langsung ya setelah pulang dari Ki Demang. Ya dia nyariin aku, nelfonin aku, sampai pengen inilah mengulangi yang kemarin-kemarin, tapi aku udah nggak mau karena aku di sini kan sakit hati banget ya, dendam gitu. Karena kemarin-kemarin aja dia tega banget melakukan itu, gitu. Ya puas aja sekarang. Nah, metode santet pengasihan Ki Demang ini berapa lama sih pengaruh yang terdampak oleh laki-laki itu? Kalau menguji berapa lama sampai buhul itu saya ambil lagi. Karena sehabis ritual saya kubur. Karena saya buat juga media yang kepada target. Dan itu bisa menjadi gila ya laki-laki itu? Bisa. Dan keluarga laki-laki itu ada sempat ke Mbak minta maaf atau minta ampun untuk disembuhkan anaknya atau gimana? Pernah ada? Ada. Datengin keluarga juga? Didatengin sama keluarganya untuk aku balikan lagi sama anaknya, tapi aku nggak mau. Oh, karena sakit hati banget. Berarti anaknya sekarang yang tergila-gila sama Mbak Debbie ini ya? Betul. Oke Mbak Debbie, kalau seandainya posisi terbalik, si laki-laki ini sekarang depresi dan akan bunuh diri, itu gimana? Ya aku puas, karena memang itu yang aku mau. Dan Mbak Debbie saat melakukan itu, apa sih ritual yang Ki Demang lakukan waktu itu? Ya ritualnya ya itu kayak sesajen kayak gitu. Terus burung, darah burung gitu. Itu bisa dijelasin tuh, ada sesajen apa? Ada darah burung juga? Yaitu yang menguatkan ritual saja. Karena yang mana pemanggilan ruh ini harus menggunakan darah. Dengan hal ini diwakilkan oleh burung itu? Iya, begitu. Burungnya jenis apa? Mungkin ada spesifikasi dalam metode? Ada. Burung? Merpati ya. Burung merpati? Merpati hitam. Oke, karena merpati itu adalah lambang cinta ya. Makanya diberikan simbol merpati ini untuk penarikan. Iya, penarikan itu. Penarikan. Dan cara kerja seperti apa sih? Cara kerjanya ya, yang mana saya mempunyai sosok yang tidak bisa saya ungkapkan di sini, Bang. Nanti sosok ini ketika saya panggil, saya arahkan kepada target yang dituju oleh Mbak Baby, maka dengan seketika saya langsung kena. Jadi merasa dirinya ini lupa siapa dirinya dan selalu teringat Baby. Hanya itu yang diingat itu ya? Iya, Baby dan Baby dan Baby terus. Gitu. Dan Mbak Baby memberikan foto saat itu untuk targetnya nih? Memberikan. Oh, kasih target dengan foto gitu, media foto itu. Cukup dipandang sama saya, langsung saya masukkan sesuatu. Dan arwah itu yang bekerja? Iya. Ada mahar-mahar yang dibayar untuk hal ini, Mbak Baby? Ada.
Karena ada harga yang harus Pasti, dibayar pasti, ya, Bang, untuk pasti. kepuasan dendam ini ya. Iya. Oke, Mbak, melakukan hal ini, mungkin pesan Mbak apa sih yang Mbak pengen utarakan sebenarnya? Apakah ini hanya sebatas untuk memberikan pelajaran bagi laki-laki yang nggak punya komitmen atau berselingkuh, atau gimana Mbak? Iya, aku sih niatnya ingin memberi pelajaran sama laki-laki itu karena dia udah menyakiti aku. Dia aja melakukan itu tanpa memikirkan perasaan aku. Mbak, seandainya sekarang Mbak masuk on cam kamera di Ganjil ini, dan ketika laki-laki itu melihat Mbak, apa sih yang pengen Mbak sampaikan ke laki-laki itu? Ya, kamu tahu nggak apa yang aku rasain kemarin? Sakitnya tuh kayak gimana kamu selingkuhin. Kamu tahu nggak perasaan aku kemarin kayak gimana? Sampai-sampai aku kayak gini, sampai-sampai aku ingin bunuh diri. Dan sekarang Mbak puas? Puas. Oke, sebelum kita lebih jauh untuk mencoba mempraktikkan keilmuan Ki Demang, Oke. Mungkin bisa dijelaskan, emang namanya santet pengasihan? Santet Itu pengasihan. gimana ceritanya tuh? Ya kalau kita berbicara santet sebenarnya kan terlalu ekstrim ya. Bahasanya kan Sadis? hitam ya kan. Iya. Tapi di sini kenapa saya namai santet ASEAN? Karena bekerjanya itu sekaligus dan menggunakan ritual juga, artinya pemanggilan ruh seseorang yang kita inginkan gitu, target. Nah, target ini juga harus dihitung dulu hari naasnya dan di mana jam berapa hari apesnya gitu. Dan ini kan Ki Demang udah membawa sebuah sesajen. Mungkin bisa dijelaskan ada apa aja nih Ki di studio ini? Situ ada ayam, ayam Ayam kampung, ya. ayam kampung, ada bunga, 7 rupa, kelapa Oh, iya. dan dan buah-buahan untuk melengkapi pemanggilan ruh, Pak. Begitu. Ini emang sesajen ini emang harus ada dalam setiap proses itu. Itu harus ada seharusnya. Oke, Ki. Oke, Dan kita bisa langsung untuk Sekarang? mempraktikkan bisa. yang seperti Mbak Baby lakukan. Iya, begitu. Oke. Nanti kita bawa aja. Dan ada juga merpati juga, Pak. Oke, Ki. Nah, sekarang Ini ritual ritual-ritual pemanggilan. mungkin bisa dijelaskan Ki, dari sesajen ini terus apa ada pocong ini. Iya. Saya biasanya Bang setiap ritual santet ASEAN ini seperti ini. Di sini ada ayam kampung, Ayam kampung. oke. Dan ada buah-buahan di sini 7 rupa dan kembang pun ada. Kembang 7 rupa. Dan ada kelapa. Kenapa saya panggil kenapa? Karena pemanggilan ini harus, Bang. Oke. Dan ini apa Ki? Mungkin bisa tunjukin kamera dikit Ki. Ini adalah medianya. Ke cover sini Ki. Bentuknya kayak pocong. Iya, betul. Dan ini kain. Ini kain yang sejarahnya udah lama sekali. Yang mana saya dapat dari kain pocong perempuan yang meninggal. Kain pocong Perawan. perempuan. Iya. Meninggal diperkosa ini. Dan ini burung Merpatinya. merpati yang Iya. untuk darah memanggil itu ya. Betul. Oke. Dan sekarang apa? Ki, Langsung mulai aja ya. Ki Demang mau mulai. Karena udah Ya. oke. Bismillah.
Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya jasad. Tunduk. Oke, ini bang, sudah beres. Dan ini udah langsung bisa digunakan Ki bagi seorang yang pengen diserang. Ini bisa digunakan, artinya ketika nanti ini saya pendam. Saya pendam di satu tempat yang tidak mungkin orang tahu lah. Nah, kekuatan santet ASEAN ini tergantung ininya. Kalau seandainya ini ada yang menemukan atau yang menggalinya, ya lebur. Tapi kalau sampai ini belum ditemukan dan belum terlihat oleh seseorang, sampai kapanpun dia akan teringat terus. Pak Devi dan Ki Demang, Oke. kalau boleh tahu, metode keilmuan ini pasti nggak murah karena mengingat prosesnya juga. Ya. Ya, itu kira-kira boleh Ki Demang atau Mbak Devi sebutkan berapa harga sih yang untuk metode ini? Ya, di atas 120-30. 30 juta. Oke. Karena kain ini juga kain susah juga didapatnya. Ini kain yang keseberapa? Ini kainnya sebenarnya tinggal sedikit lagi, Bang. Karena setelah saya buat ini akan ditanam. Oke. Boleh tunjukin kamera, Ki? Oke. Ini akan ditanam. Ini udah bercampur darah merpati Bercampur ya. darah ini. Jadi sebenarnya siap digunakan ya. Siap digunakan ini. Udah siap digunakan kepada seseorang yang kita cintai, tapi dia bertolak belakang. Berapa lama Ki Demang mempelajari metode keilmuan ini? Ini sebenarnya turun-temurun, Bang. Dari kakek saya ke saya. Nah, ketika Ki Demang mencari makam, itu harus makam baru ya pasti ya. Iya. Itu Sebenarnya sih nggak baru juga. Yang penting saya dapat informasi. kalau makam ini, di makam ini adalah seorang perempuan yang meninggal perawan. Gitu. Oke. Dan itu ini juga paling berapa sentimeter gitu. Nggak begitu banyak. Nggak ada banyak. Ki, Oke. ini mungkin bisa dibersihkan dulu. Nggak apa-apa sih, Bang, biasanya nggak apa-apa. Oh gitu. Sama seperti ini. Nempel di darah gitu ya. Iya. Nah, penikmat ganjil, tadi saat Ki Demang melakukan dipocong ini dengan kain putih, Ya. memanggilkan arwah, suasana studio memang tampak real, nyata, merinding, bulu kuduk semua merinding, dan ini studio kita dingin, Ya. Ki, tapi sekujur tubuh itu merinding dan sedikit agak panas. Dan saat melakukan darah itu baru kayaknya kental banget. Dan sampai sekarang juga masih ada hawa-hawa merinding. Iya. Tapi emang mungkin inilah praktik ritual yang Ki Demang persembahkan untuk penikmat ganjil. Bagi para penikmat ganjil juga yang pengen mencoba metode Ki Demang, itu gimana nyari Ki Demang ini? Ada, saya di TikTok juga ada Ki Demang Official dan alamat juga jelas di Banten. Oh, di Banten. Ada. Praktiknya di Banten ya. Iya, Banten. Nah, cukup sekian mungkin Ki. Iya. Kita bincang-bincang ini, dan terakhir untuk menutup perbincangan ini, ada nggak sih yang Ki Demang dan nanti Mbak Devi ingin sampaikan bahwa lewat metode ini dendam asmara terbalaskan? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara santet terlalu hitam ya. Tapi di sini ada ASEAN. Karena apa ASEAN? Saya tidak membunuh, akan tetapi mengembalikan keharmonisan. Zaman sekarang kan banyak orang yang segitiga, cinta segitiga gitu, bermain di belakang ya. Saya pengen tujuan saya adalah mengembalikan keharmonisan aja gitu, Bang. Bukan membunuh, tapi mengembalikan rasa keharmonisan itu tumbuh lagi. Begitu.
Mbak Devi mungkin ada yang mau disampaikan? Iya, kalau pesan aku sih untuk para laki-laki, janganlah kamu sakiti perasaan perempuan gitu ya. Karena perempuan tuh kalau udah sakit hati nggak peduli apapun itu resikonya, yang penting dia puas. Nah, penikmat ganjil, cukup sekian kita berbincang-bincang di studio ini, dan ini menjadi ragam dari salah satu metode keilmuan yang dipraktikkan oleh Ki Demang dan salah satu juga klien Mbak Debbie tentang asmaranya yang tersakiti oleh laki-laki. Dan cukup sekian kita akhiri perbincangan ini, dan saya terima kasih banyak Ki atas kedatangannya ya.